Kemudian insyaallah nih kita masuk kepada babu sifatis shalah, bab tentang bagaimana tata cara salat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Manhajul Qawim, ay kaifiyatuha al-mustamilatu ala wajibin wa huwa imma dakhilin fi mahiyatiha wa yusamma ruknan wa imma kharijan anha wa yusamma syartan. Yang akan dibahas dalam pembahasan tata cara salat ini itu mencakup perkara-perkara yang wajib di dalam salat. Perkara yang wajib di dalam salat ini ada dua macam. Ada perkara yang wajib yang memang masuk di dalam diri salat itu sendiri, itulah disebut dengan rukun. Atau perkara wajib yang berkaitan dengan salat tapi di luar daripada diri salat itu sendiri, itulah disebut dengan syarat. Contoh wudu. Wudu itu berkaitan dengan salat enggak? Tapi perbuatannya di dalam salat atau di luar salat? Di luar. Maka ini disebut syarat. Nah, bisa paham ya? Nah, membersihkan badan dari najis, mesti enggak itu kalau untuk bagi yang salat? Mesti. Itu dilakukannya di dalam salat atau sebelum salat? Sebelum salat, maka itu disebut syarat. Nah, tutup aurat kan mesti itu. Tapi itu dilakukan sebelum atau di dalam salat? Sebelum salat, maka itu syarat. Nah, jadi yang memang dia berkaitan dengan salat wajib harus dibuat berkaitan dengan salat, tapi tidak masuk di dalam perbuatan salat, dia dilakukannya biasanya sebelum salatnya, maka itu disebut dengan syarat. Adapun yang masuk di dalam perbuatan salatnya, contoh ruku' itu wajib nggak dalam salat? Wajib, berkaitan dengan salat. Itu sebelum salat atau di dalam salat ruku' itu? Di dalam salat. Nah, itu namanya rukun. Baca Fatihah, sujud, nah itu namanya rukun. Nah, sebagian, ini udah pernah juga kita sampaikan, sebagian mendefinisikan begini. Syarat dan rukun itu sama-sama wajib. Hanya saja syarat itu harus ada dari awal salat hingga akhir salat. Nah, itu syarat tuh. Sementara rukun itu harus ada dalam salat tapi tidak dari awal sampai akhir. Contoh tutup aurat. Itu kan harus ada dari awal sampai akhir salat. Ketika berdiri aurat mesti tertutup enggak? Ketika ruku, sujud, iya. Sampai salam aurat terus tertutup. Nah, maka itu syarat. Ada yang definisikan seperti itu. Jadi ada dua definisi, ada dua sudut pandang. Nah, begitu juga menghadap kiblat. Dari awal kita takbir sampai salam harus menghadap kiblat. Maka ini disebut dengan syarat. Begitu juga suci dari hadas. Dari awal kita takbir sampai salam itu jangan sampai berhadas. Berarti itu syarat. Sementara rukun dia ada di dalam salat tapi nggak dari awal sampai akhir. Contoh baca Fatihah. Mesti nggak kalau sholat baca Fatihah? Dari awal sampai akhir? Enggak. Ya pas berdiri aja, ruku udah nggak ada baca Fatihah, sujud udah nggak ada baca Fatihah. Nah, dapat bedanya ya. Jadi ada dua cara membedakan. Kalau misalnya ada yang nanya ke kita, nah, Kak, apa beda syarat sama rukun sholat itu? Ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, apa bedanya? Nah, bisalah kita jelasin. Kalau pakai definisi yang pertama, penjelasan yang pertama, syarat itu dia wajib dibuat tapi sebelum sholat itu dimulai. Nah, persiapannya sudah dilakukan sebelum sholat itu dimulai, itulah syarat. Sementara kalau rukun dia di dalam sholat itu. Contohnya wudhu, kan itu harus dibuat, tapi kan wudhu sebelum sholat. Nah, tutup aurat. Atau kalau itu payah memahaminya gini aja lah.
Yang wajib dalam sholat dari awal sampai akhir itu namanya syarat. Tapi yang wajib di dalam sholat sepotong-sepotong, tidak dari awal sampai akhir, itu namanya rukun. Nah, bisalah udah jelasin begitu dengan contohnya. Nah, ini mana tahu di sini ada yang guru-guru agama. Guru agama itu terutama ngajar fikih di sekolah, di madrasah, bekali dirinya dengan ilmu seperti ini. Mohon maaf, saya adalah di beberapa madrasah sana, madrasah sini. Nah, itu guru fikih, tapi nggak paham fikih, gimana coba? Guru fikih nggak paham fikih. Jadi gimana kalau seandainya seperti itu? Ini anak didiknya mau gimana jadinya? Nah, kemarin itu ada lagi musim PPG ya, PPG ya. Baru-baru ini ada musim PPG. PPG itu apa, Bang? Pendidikan profesional guru, profesi guru. Artinya mau membuat guru yang profesional. Nah, jadi saya dihubungi. Nah, Ustadz minta tolong, ada apa? Ini Ustadz tolong baca, kemudian tolong dibantu jawab. Nah, Allah. Bunyi. Sananya bukan? Enggak. Allah. Nah, jadi saya dihubungi, di situ tulisannya, Ustadz tolong jelaskan. Nah, tolong jelaskan tata cara sholat dari awal sampai akhir dan kesalahan-kesalahan yang umumnya terjadi dilakukan orang dalam sholat. Saya bilang, ini nanya kok begini, panjang betul jawabannya. Rupanya akhirnya dia bilang untuk PPG, dia dapat bidang fikih. Ya sudahlah, akhirnya kita bantu. Tapi artinya ketika kita mau jadi guru, seharusnya kan kita udah kuasai kan begitu. Ini sangat perlu, saya bilang, guru-guru fikih di madrasah, guru-guru fikih di sekolah-sekolah, guru agama, duduk mengaji lah. Jangan gengsi mengaji. Sangat banyak saya jumpai yang nggak paham. Nanti muridnya gimana? Duduk mengaji, ajarkan yang disampaikan. Saya setelah dari pondok di Bogor, saya pulang. Satu, saya nganggur, tapi ternyata nggak berapa lama saya dipanggil ngajar ke madrasah. Nah, madrasah aliyah lah. Di situ saya disuruh ngajar bahasa Arab sebenarnya. Tapi untuk praktek bacanya saya buat kitab fikih, dan saya ngajarnya seperti ini. Saya ajari detail murid saya itu bagaimana tata cara wudhu segala macam. Ternyata ketika diajarkan begitu, semangat mereka untuk beragama itu muncul. Akhirnya banyak yang mau minta ngaji tambahan, dibuat ngaji tambahan segala macam. Nah, saya buat terakhir kajian fikih di sekolah itu. Yang datang ternyata bukan hanya anak sekolah situ, tapi dari sekolah luar pun ikut datang ngaji. Akhirnya banyak. Ternyata ketika kita menjelaskannya itu jelas, dengan kitab kita sampaikan begini, mau orang itu untuk mendengar. Jadi bukan menurut saya, bukan kayaknya, bukan seperti itu. Memang dalam kitab ini seperti ini, dalam kitab ini seperti ini. Nah, jadi makanya guru-guru agama ini penting untuk dipelajari. Nah, ini kita bahas. Wa alaman dubin, juga akan dibahas sunnah-sunnahnya. Nah, baik sunnah yang kalau ditinggalkan ditambal dengan sujud sahwi disebut dengan sunnah ab'ad, ataupun yang tidak disebut dengan sunnah hayat. Jadi dalam pembahasan tata cara sholat ini yang dibahas 4. Nah, syarat, rukun, syarat, sunnah ab'ad, dan sunnah hayat. Itu yang akan dibahas nanti. Furuduha,
rukun-rukunnya. Nah, salasata asyara, ada 13. Rukun-rukunnya ada 13. Ini saya tuliskan dulu. Udah pernah belum nulis rukun? Belum. Saya. Supaya nggak salah. Orang sering tahu jumlahnya, tapi ketika menyebutkan rinciannya itu nggak pas, tersalah. Tentang masalah rukun sholat. Rukun sholat 13, betul. Apa saja? Nah, di situ yang kadang carut marut, nggak karuan, tersalah dalam menyebutkannya. Nah. Rukun sholat 13. Jangan salah lagi nyebutinnya. Pertama itu ada niat. Kedua takbiratul ihram. Ketiga berdiri. Keempat membaca Al-Fatihah. Kelima rukuk. Keenam i'tidal. Ketujuh sujud. Kedelapan duduk antara dua sujud. Kesembilan duduk tasyahud akhir. 10 membaca tasyahud akhir. 11 sholawat. 12 salam. 13 tertib. Ini yang akan kita bahas nanti satu persatu. Nyebutinnya jangan salah dulu. Yang banyak orang salah itu menjadikan tasyahud awal itu sebagai rukun. Tasyahud awal, tasyahud akhir, enggak. Tasyahud awal itu bukan rukun. Jadi nyebutin 13 rukun sholat jangan salah lagi. Ini 13-nya. Nah, ada satu ketentuan dalam sholat. Seandainya ada orang yang sholat meyakini satu rukunnya itu sunnah, maka nggak sah sholatnya. Bayangkan, dia buat, tapi dia anggap misalnya baca Fatihah ini sebenarnya sunnah, tapi yaudahlah buat aja. Walaupun sholat, walaupun dia buat, itu nggak sah sholatnya. Nah, itu ketentuan dalam sholat. Kalau ada satu rukun yang dianggap sunnah, maka nggak sah sholatnya, walaupun dia laksanakan. Nah, jadi makanya dipahami 13 rukun sholat ini. Kalau nggak tahu itu rukun, artinya nggak tahu itu rukun maksudnya gimana? Kalau dia nggak tahu kalau Fatihah itu rukun, kalau nggak tahu termasuk kayak tadi. Cuma kalau begini, kalau dia anggap yang sunnah itu rukun, itu masih nggak masalah.
Tapi kalau nggak taunya begini, di sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi aku nggak pandai bedainnya. Nah itu masih sah. Paham maksudnya? Kalau itu masih sah. Asal jangan satu daripada di antara ini dia katakan, ini nggak rukun ini sunnah ini, itu nggak boleh. Tapi kalau ditanya, kau hafal rukun sholat? Nggak hafal aku. Kau tahu di sholat itu ada rukun? Tahu. Yang mana aja rukun? Adalah pokoknya, cuma aku nggak pandai entah yang mana aja rukun. Itu masih sah tuh yang seperti itu. Yang tak boleh mengiktikadkan, meyakini secara khusus, secara tertentu salah satu dari yang 13 ini, ini nggak wajib, itu sunnah saja. Itu nggak sah tuh kalau begitu. Tapi kalau dia, aku nggak pandai beda-beda ini, pokoknya di sholat itu ada yang sunnah, ada yang rukun lah. Nggak tahu aku mana yang ini, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau begitu masih sah kata ulama. Nah, inilah yang menjadi rukun sholat. Ada yang mengatakan rukun sholat itu enggak 13. Ada yang bilang rukun sholat itu 18. Kok bisa 18? Dengan mengeluarkan tumakninah dari ruku, i'tidal, sujud, mohon maaf bukan 18, 16, ini 13 tambah 4, 17 ya. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud ya, 17. Ada yang mengatakan 17 rukun daripada sholat. Kenapa dia keluarkan? Jadi niat takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku, kemudian tumakninah, i'tidal, kemudian tumakninah, sujud, kemudian tumakninah, duduk antara dua sujud, kemudian tumakninah. Nah, tapi sebagian mengatakan tumakninah itu bukan rukun, tapi dia syarat bagi rukun. Syarat bagi rukun. Nanti baca Fatihah, niat ada syarat-syaratnya kan gitu. Jadi ada yang mengatakan tumakninah nggak hitung. Nah, yang paling mudah udah ini aja yang 13, yang masyhur, yang maklum, yang biasa kita dapat pelajarannya seperti itu. Nah, inilah 13 rukun. Ini kita baca. Apa saja dia? Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu bil qalbi. Niat dalam hati. Nah, niat dalam hati. Sudah kita bahas di masalah wudu, mandi wajib, itu sudah kita bahas. Bahwa niat itu pengertiannya adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya adalah di dalam hati. Sehingga yang di mulut, usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin, nah, ma'muman lillahi ta'ala, itu bukan niat, itu namanya lafaz niat. Kalau dibaca bagus, pahala bertambah. Kalau tak dibaca tidak masalah karena hukumnya sunnah. Jadi yang disebut niat mana? Yang dalam hati. Dalam hati kapan? Pada saat takbiratul ihram. Allah lagi gitu, Allah lagi gitu, lintaskan dalam hati. Apa yang dilintaskan? Ini yang akan kita pelajari. Kalau misal sholat isya, sengaja aku sholat fardu isya. Kalau jadi imam, kalau jadi makmum, sengaja aku sholat fardu isya menjadi makmum atau berjamaah. Nah, wa yakfihi, nah, dan memadai baginya, nah, bil qalbi. Kita baca syarahannya. Fala yakfin nutqu ma'al ghaflatihi wa la yadurrun nutqu bi khilafi ma fihi. Kalau ada kasus orang melafazkan dari mulutnya lalu berniat dalam hatinya, tapi yang di mulut dan yang di hati beda, maka yang jadi ukuran adalah yang di dalam hati. Dia mau sholat zuhur, mulutnya bilangnya begini, usolli fardal asri, mulutnya ngomong begitu, tapi ketika takbir Allah, sengaja aku sholat fardu zuhur, sah nggak nih sholatnya? Sah, karena yang jadi panduan, yang jadi ukuran adalah yang dalam hati.
Tsumma salatu ala salasati aqsamin. Salat itu ada 3 macam. Naflu mutlaqin wa ma ulhiqa bihi ka salatit tasbih. Pertama salat mutlak. Nah, dan yang diserupakan dengan salat mutlak itu adalah salat tasbih. Kemudian ada wa naflu muqayyadin biwaqtin aw sababin. Yang kedua ada salat sunnah yang berwaktu atau bersebab. Wa fardin, dan yang terakhir adalah wa fardun, dan yang terakhir salat fardu. Nah, jadi kalau kita bahas niat, ini salat dipecah jadi 3. Salat fardu, salat sunnah berwaktu atau bersebab, sama salat sunnah yang tidak berwaktu dan tidak bersebab. Nah, jadi di sini disebutkan fal awwalu yushtaratu fihi niyatu fi'li salati. Kalau salatnya itu salat tasbih, kalau salatnya itu salat mutlak, jelasi salat mutlak dulu lah kita ya. Salat mutlak itu apa? Salat sunnah mutlak itu salat sunnah aja. Mutlak itu sebenarnya aja. Apa salat apa? Salat sunnah. Salat sunnah apa? Salat sunnah aja. Nah, itu bahasa Arabnya itu salat sunnah mutlak. Dia tidak ada waktu tertentu, tidak ada sebab tertentu. Semata-mata mau nambah pahala, udah itu aja. Kalau kita salat istikharah kenapa? Karena ada hajat, minta pilihkan. Salat istisqa kenapa? Karena pingin minta hujan. Salat id kenapa? Karena hari raya waktunya. Salat duha karena waktu duha. Tapi kalau salat mutlak nggak ada karena yang seperti itu, dia cuma karena mau dapat pahala, udah gitu aja. Nah, inilah yang namanya salat sunnah mutlak. Jadi kapan aja bisa. Ini nanti habis salat isya ini, habis ngaji, aku mau salat apa ya? Ba'diyah udah, witir nanti malam aja lah. Ini sekarang nih enaknya salat apa? Salat mutlak aja. Nah, kalau salatnya salat mutlak begitu, itu yang dilintaskan di dalam hati ketika takbiratul ihram untuk berniat cukup satu hal saja. Apa itu? Qasad saja. Apa qasad? Sengaja aku sholat. Udah. Allah, sengaja aku sholat. Allahu Akbar. Loh, nggak disebut mutlaknya. Mutlak itu justru aja gitu, nggak ada gitu bahasanya mah. Tok gitu. Bahasanya tok. Nah, saja. Nah, jadi sengaja aku sholat dah. Sholat apa? Ya sholat. Nah, itulah sholat sunnah mutlak. Nah, jadi kalau kita sholat sunnah mutlak, yang diniatkan dalam hati cuma satu hal itu saja. Nah, sengaja aku sholat. Nah, lalu yang berikutnya wasani yustaratu fihi fi'lu dzalika ma'a ta'yin. Sementara yang kedua, kalau sholatnya itu adalah sholat sunnah yang berwaktu atau sholat sunnah yang bersebab, maka diharuskan, diwajibkan menyebut nama sholatnya, tapi tidak diwajibkan menyebut hukum sholatnya. Jadi qasad dan nama sholatnya. Contoh duha. Kalau dia sholat duha begini niatnya, Allahu Akbar, sengaja aku sholat. Enggak jadi sholat duha. Jadinya jatuhnya sholat apa? Mutlak jadinya. Nah, loh, jadi kalau mau sholat duha gimana? Harus 2. Sengaja aku sholat dan nama sholatnya duha. Itu namanya ta'yin. Takbir Allah, sengaja aku sholat duha. Sah. Nah, ini nanti mau Idul Adha. Mau Idul Adha. Gimana cara niatnya? Allah, sengaja aku sholat Idul Adha. Enggak mesti disebut sunnahnya, enggak. Jadi 2 hal dia. Qasad, ta'yin. Sengaja aku sholat dan nama sholatnya. Nah, jelas ini ya. Kemudian kalau sholatnya sholat fardu wa tsalisu yushtaratu fihi fi'lu dzalika ma'aniyatil fardiyah. Sementara kalau sholatnya sholat fardu, itu harus 3 yang wajib. Sengaja aku sholat, qasad namanya.
kemudian hukum sholatnya fardu, kemudian nama sholatnya maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Jadi kalau kita mau sholat subuh besok, kalau dia niatnya begini, Allahu Akbar, sengaja aku sholat, sah nggak sholat subuhnya? Nggak sah. Jatuhnya jadi sholat apa itu? Sholat mutlak. Oh yaudah ditambah, Allah, sengaja aku sholat subuh, sah nggak tuh? Enggak. Kenapa enggak sah sebagai sholat subuh? Enggak ada fardunya. Jatuhnya jadi apa? Sholat sunnah qobliyah subuh jatuhnya. Kenapa? Kalau nggak disebut hukumnya, jatuhnya sunnah. Berarti kalau sengaja aku sholat subuh, maknanya sengaja aku sholat sunnah subuh. Nah itu jatuhnya jadi qobliyah. Jadi gimana kalau mau sholat subuhnya? Harus 3. Sengaja aku sholat fardu subuh. Itu harus dilintaskan dalam hati. Nah, sengaja aku sholat fardu subuh. Jelas ya? Qasad, fardiyah, ta'yin. Nah, tulis lagi lah. Nah, ini udah nih. Udah lah ya. Yang belum nanti nengok sama yang udah. Supaya jelas tentang masalah niat-niatan dalam sholat ini. Niat dalam sholat itu ada 3 susunan. Nah, 3 susunan niat sholat. 3 susunan niat sholat. Nah, yang pertama namanya qasdu, atau kita sebut tadi qasad. Nah, qasdu itu apa lafaznya? Sengaja aku sholat. Sengaja aku sholat. Sengaja aku sholat. Yang kedua ada namanya fardiyah. Fardiyah, atau ada yang menyebutnya dengan ta'arud. Nanti kalau di sebagian kitab disebut ta'arud, jangan bingung. Nah, ini hukum sholatnya. Hukum sholat. Apa berarti kalau nggak fardu, sunnah? Itu lafaznya. Atau sunnah. Yang ketiga namanya ta'yin. Ta'yin. Ta'yin ini apa? Ta'yin ini nama sholatnya. Nama sholat, contohnya apa? Maghrib. Nah, apalagi contohnya? Witir. Nah, itu kan nama sholatnya. Nah, jadi inilah 3 susunan daripada niat sholat. 3 susunan daripada niat sholat. Untuk sholat mutlak, nah, untuk sholat mutlak itu yang wajib 1 aja, apa? Qasad. Nah, sementara sunnah yang berwaktu atau bersebab, nah, itu butuhnya 2, apa? Qasad dan apa? Ta'yin. Nah, nggak mesti nyebut hukum sholatnya. Sementara kalau sholatnya sholat fardu, nah, kalau sholatnya sholat fardu, ini perlunya 3, qasad, nah, fardiyah atau kita sebut tadi ta'arud, nah, sama ta'yin. Nah,
Inilah yang ditulis ulama di dalam kitab ini dan di semua kitab fikih mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, jadi ini harus dipahami ya, mau sholat apa? Nah, tapi begini, kalau dia mau pakai tiga-tiganya di sini boleh nggak? Boleh. Ini minimalnya ya. Jadi kalau mau dia sebut ta'arudnya, boleh. Contohnya gimana? Sengaja aku sholat sunnah duha, ya boleh kali pun. Ini minimalnya, paham ya? Ini yang dibahas minimalnya. Kalau maksimalnya, bisa dipanjangin. Jumlah rakaatnya, lillahi ta'alanya, nah itu bisa dipanjangin. Jadi kalau misal mau sholat subuh besok, minimalnya udah tahu. Sengaja aku sholat fardu subuh, dah. Hanya saja kalau berjamaah wajib disebut berjamaahnya ya. Kalau berjamaah sengaja aku sholat fardu subuh berjamaah, nah itu makmum harus begitu, tambah sedikit. Nah, kalau mau dipanjangi ya bisa, sengaja aku sholat fardu subuh berjamaah 2 rakaat mengikut imam. Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat berjamaah karena Allah Ta'ala menghadap kiblat, itu bisa semua ditambahin. Nah, cuma nanti kalau udah lancar, kalau belum jangan. Nanti terakhir takbirnya lama kali, karena dia kan harus ketika takbir melintaskannya, karena definisi niat berbarengan dengan perbuatan. Allahu Akbar. Nah, itu bisalah yang standar ini 3 nih. Tapi kalau semuanya mau masuk, sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, takutnya kelamaan takbirnya. Jadi maka udah yang 3 ini saja itu sudah standar, nggak usah dipersulit orang untuk niat. Tapi inilah mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i ini memang yang paling hati-hati. Kalau mazhab Hanafi itu lebih mudah masalah niat. Mereka boleh niat dulu, sengaja aku sholat fardu subuh, Allahu Akbar, baru gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus bareng-bareng dengan takbirnya. Nah, bagi yang belajar nahwu, mazhab Syafi'i ini lebih betul. Kenapa? Karena pakai huruf jarnya itu bi. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Kata ulama nahwu dengan itu ya maknanya bareng-bareng. Nah, saya datang dengan Yurdi, itu langsung tergambar gimana ya, bareng gitu datang. Saya menulis dengan pensil, kira-kira dalam kegiatan menulis itu bareng nggak sama pensilnya? Ya bareng. Kan bukan nulis dulu baru pensilnya datang, nggak? Jadi ulama katakan karena pakai bi itu ya maknanya bareng-bareng, istilahnya lil musahabah. Nah, itu yang belajar nahwu lah nanti tahu. Nah, makanya begini, mohon maaf, ternyata untuk menentukan hukum ada peran nahwu sorof di situ. Nah, ada peran ilmu bahasa Arab. Makanya kita sangat-sangat heran kepada orang yang nggak pernah belajar nahwu sorof. Nah, lalu bilang udah nggak usah ikut ulama ke Al-Quran dan hadis, itu gimana gitu. Nah, nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah nahwu sorof, udah langsung Al-Quran hadis, nggak usah mazhab-mazhaban. Di zaman Nabi juga nggak ada mazhab. Nah, itu logika yang sangat-sangat rusak. Zaman Nabi nggak ada mazhab, jadi kita nggak usah pakai mazhab. Nah, jadi kita ikut Al-Quran dan hadis. Ini yang ngajari kami siapa? Ya sini belajar sama aku. Di zaman Nabi nggak ada kau, kan begitu. Artinya kan nggak ada mazhab itu seolah menafikan guru gitu jadinya. Kita bermazhab ini kan berguru kepada guru kita, kepada guru kita, kepada guru kita yang terus kepada gurunya sampai ke Imam Syafi'i. Jadi akhirnya bermazhab Syafi'i gitu. Nah, ini orang nggak boleh ikut Imam Syafi'i lah. Di zaman Nabi itu nggak ada Imam Syafi'i, nggak ada mazhab Syafi'i. Terus kami mau ngaji sama siapa sih? Ini sama aku. Lah di zaman Nabi juga nggak ada kau kan gitu. Ini sama Imam Syafi'i nggak boleh, sama dia kok boleh gitu, itu aneh. Padahal sama-sama nggak ada di zaman Nabi. Nah,
Itu biasanya kelompok-kelompok silapi. Ya kan banyak silapnya gitu nanti. Salafi. Kalau salafi itu ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu generasi salaf. Lahirnya tahun 150 Hijriah. Meninggal tahun 204 Hijriah. 300 tahun pertama, 3 abad pertama itu adalah generasi salaf. Berarti Imam Syafi'i masih termasuk salaf. Kalau mengaku salafi berarti ikut kepada ulama salaf. Tapi kalau seandainya ngaku salafi tidak ikut kepada ulama salaf, itu silafi namanya. Banyak silafnya, bukan banyak salafnya. Jadi kita yang bermadzhab Syafi'i ini itu ikut kepada ulama salaf. Nah, cuma nama itu udah diambil duluan sama mereka, jadi kita payah makainya. Karena semalam saya baru dapat postingan dari Facebook. Itu ada yang mengatakan untuk memahami Al-Quran dan hadis, ini tertulis di situ, tidak perlu ilmu nahwu dan sorof, cukup kembali kepada manhaj salaf. Itu tulisannya. Untuk memahami Al-Quran dan hadis tidak perlu ilmu nahwu dan sorof, cukup kembali kepada manhaj salaf. Itu akun di atasnya tulisannya Radio Rojak. Rojak tulisannya guys. Ya Allah, dalam hati saya, ini kok bisa sampai keblinger kali begini gitu. Nggak akan bisa memahami Al-Quran dan hadis tanpa tahu nahwu sorof. Nah, apa hukumnya berkurban? Hukum berkurban itu dianjurkan dalam agama. Mana anjurannya? Nah, bentar tengok dulu. Nah, ini dalilnya. Apa dalilnya? Fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya? Nah, maka sholatlah kamu dan berkurbanlah. Kok bisa jadi perintah? Emangnya itu kalimat apa? Ya ini kalimat begini. Iya, dalam bahasa Arab kok bisa kau artikan itu jadi perintah tuh gimana? Kalau yang ngerti sorof kan dia langsung bilang karena bentuknya fi'il amar kan gitu. Lah ini orang nggak ngerti bahasa kok tahu itu perintah? Nggak bisa lepas daripada nahwu sorof. Nah ini mohon maaf supaya hati-hati dengan pemahaman seperti ini. Ilmunya nggak seberapa, nyalahin ulamanya luar biasa. Ya Allah, ulama udah nulis segini, ini nggak laku sama mereka ini. Nah, saya pernah jumpa orang begitu, Ustaz, Bang itu kitab apa? Kitab fikih, kitab kuning Bang. Iya, bukannya kitab kita Al-Quran Bang. Oh Masya Allah, gitu, dibegitukan. Bukankah kitab kita Al-Quran Bang? Kalau kitab kita Al-Quran cukup dengan Al-Quran kita paham, iya. Tapi kalau nggak paham gimana? Itu betul-betul kitab kita Al-Quran. Itu buku agama segitu banyak yang ditulis itu untuk apa? Ada fikih Islam, fikih apa? Nggak bisa sholat orang kalau cuma dikasih Al-Quran aja, yakin. Ada orang baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam nih. Nih Bang, apa nih Al-Quran? Dah, cukup abang dengan Al-Quran saja. Bisa sholat orang itu? Sampai mati dia nggak bisa sholat. Mau dicarinya jumlah sholat maghrib berapa rakaat di Al-Quran, cariin di surah apa ayat berapa, maghrib 3 rakaat tuh dicari itu nggak ada. Nah, jadi nggak bisa seperti itu. Harus dengan hadis, dan hadis ini juga banyak betul pelengkapnya daripada ilmu. Udah nyerahlah kita, udahlah kita ikut ulama saja yang udah nuliskan ini. Nah, begitu ya. Ini masalah niat nih. Nah, udah paham. Jadi sebenarnya ini saja yang harus dipahami dulu daripada masalah salat. Adapun jumlah rakaat itu sunnah. Oh jadi nggak mesti disebut sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat, enggak. 4 rakaatnya itu sunnah. Ditambah bagus. Karena Allah Ta'ala itu sunnah. Ditambah bagus. Nah, menghadap kiblatnya itu sunnah. Ditambah bagus. Tapi kalau berjamaah, itu bagi makmum wajib. Imam saja yang sunnah. Imam kalau dia jadi imam, ini posisi imam nih agak lebihnya di situ. Seandainya dia jadi imam, dia niatnya sengaja aku sholat fardu isya, udah sah. Tapi kalau makmum sengaja aku sholat fardu isya, nggak sah. Harus tambah berjamaah. Kalau jadi makmum, imam agak lebih bebas. Hanya saja imam yang ketika berniatnya tidak pakai kata berjamaah, pahalanya 1, tapi sholatnya sah.
Paham maksudnya? Ini dia sholat isya jadi imam berjamaah kan gitu. Cuma dia jadi imam. Allah sengaja aku sholat fardu isya gitu aja. Sah sholatnya tapi pahalanya satu. Tapi kalau dia sebut Allah, dia lintaskan dalam hati sengaja aku sholat fardu isya berjamaah, dapatlah 27. Kalau makmum, Allah sengaja aku sholat fardu isya tanpa berjamaah, tak dapat 27, satu pun tak dapat karena gak sah. Jelas? Jadi harus ada berjamaahnya kalau makmum. Nah, itu insyaallah. Lalu adaan qodaan itu juga sunnah. Nah, yang wajib diingat harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Harus bareng. Nah, jadi Allah dalam hati dilintaskan seperti itu. Jelas ini ya. Nah, payah. Sebenarnya nggak payah. Bisa kita itu bisa. Bahkan kita itu sering mulut baca apa, hatinya kemana itu kan sering begitu. Giliran niat kok bilangnya payah. Padahal waktu Fatihah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya Fatihahan. Mulutnya baca Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim. Tapi hatinya apa, Bu? Nah, masa apa pagi ini? Nah, ikan kok mahal, ayam semalam udah, apa kerang aja. Tapi kerang mau beli di mana? Itu padahal mulutnya lagi Fatihah tuh, Bu. Masya Allah. Waladhdallin amin sampai situ. Tapi selama baca Fatihah udah entah sampai mana-mana. Nah, giliran waktu disuruh niat ngelintasin itu payah, Ustaz. Nah, itu nggak payah itu sebenarnya. Nah, pernah gitu, Bu? Nah, sering. Tahu-tahu udah waladhdallin saja. Waladhdallin loh, udah waladhdallin nih. Nah, dari tadi nggak ada nyimaknya hatinya ke sana sini. Jadi maka itu dilintaskan ketika kita bertakbiratul ihram. Tidak kita nafikan ada perbedaan pendapat ulama. Kok mesti bareng-bareng sih? Ya karena memang mazhab Syafi'i ini sangat hati-hati, dan Imam Syafi'i ini adalah hujjah fil lughah, artinya ahli bahasa, sehingga banyak hukum itu yang dipengaruhi dengan bahasa. Nah, kalau mazhab Hanafi memang boleh niat dulu baru takbir, boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i bareng-bareng, karena bi itu lil musahabah. Kalimat bin niat dengan niat, kalimat dengan itu tujuannya untuk bareng-bareng. Jadi begitulah cara ulama mengolah hukum tadi. Allah, sekali lagi saya katakan hati-hati. Sekarang ini paham-paham yang menolak mazhab sedikit-sedikit kembali ke Al-Quran dan hadis padahal tidak berilmu, makin merebak sana sini. Ini masjid ini jangan sampai terkontaminasi dengan pendapat seperti itu. Nanti kesalahan semua. Habis sholat salam-salaman pun nggak boleh. Habis sholat zikiran berdoa bareng sama kayak kita buat tadi. Oh, bid'ah sama mereka. Nah, nggak boleh itu. Nah, nanti azan, itu disalahin semua. Pakai innallah pun nggak boleh. Kawan saya ada yang nggak sengaja kuliah di tempat kuliahnya orang-orang seperti itu. Jadi saat dia baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran, dia bilang begini, kayak kita, Shadaqallahul azim. Langsung ditengok orang, langsung bilang, Bang, bid'ah itu nggak boleh. Langsung digituin. Nggak ada zaman Nabi orang bilang kayak gitu habis baca Quran Shadaqallahul azim. Ya Allah, padahal ahli tafsir Al-Imam At-Tabari itu mengatakan disunnahkan bagi orang yang sudah selesai membaca Al-Quran ayyusaddiqallaha, bahwa dia katakan Allah itu maha benar, untuk menanamkan kepercayaan terhadap ayat tadi. Itu ada yang mengatakan begitu. Terlalu cepat betul mereka bilang nggak ada, nggak tahu bilang gitu. Kenapa jangan nggak ada? Nah, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita masuk kepada rukun